Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penerapan sila kelima Pancasila dalam penyelesaian kasus sengketa lahan petani dan perusahaan sawit. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fatma Syahara Manisha Rahman, terus kedua ada Muhammad Sahrul Adi Saputra, ketiga ada Noval Rafiqullah, keempat ada Niken Fakira Subudi, kelima ada Noval Sabri Ramadan, keenam ada Brian Guru Parewa, ketujuh ada Niko Dwi Cahyo, dan kedelapan ada Saskia Bintang. Dari akan dilanjutkan oleh Muhammad Sahrul Adi. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Di tengah pesatnya pembangunan dan perluasan industri, masalah sengketa lahan masih sering muncul di berbagai daerah di Indonesia. Banyak kasus sengketa lahan antara petani dan perusahaan besar, termasuk perusahaan sawit. Penyelesaian konflik ini harus berlandaskan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raffi. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hanya milik segelintir orang, tapi hak semua warga negara, dari kota sampai pelosok desa. Makna dari sila kelima yaitu yang pertama, pemerataan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, perlindungan terhadap kelompok lemah. Nilai keadilan sosial harus terasa nyata dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang paling rentan seperti petani yang berjuang mempertahankan tanahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Baik, selanjutnya ada konteks kasus. Di sini sengketa lahan antara petani di Sumatera atau Kalimantan dan perusahaan sawit. Di banyak wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, sengketa lahan antara petani dan perusahaan sawit jadi masalah yang terus berulang. Konflik ini sering kali berakal dari perebutan ruang hidup dan ketimpangan penguasaan tanah. Poin masalah utama, yang pertama ada penggusuran lahan secara sepihak, lalu yang kedua ada ketimpangan akses atas tanah, dan yang ketiga ketidakjelasan hak kepemilikan dan legalitas lahan. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Sabri. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran keadilan sosial. Dalam banyak kasus sengketa lahan, kita bisa melihat jelas bagaimana nilai-nilai keadilan sosial terabaikan. Petani yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dalam sistem yang timpang. Petani kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran atau penyerobotan. Ketimpangan penguasaan tanah, perusahaan menguasai ribuan hektar, petani hanya segelintir. Proses hukum yang tidak berpihak, petani dikriminalisasi, perusahaan dibiarkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan soal tanah mereka sendiri, semua ini menunjukkan bahwa keadilan sosial belum benar dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang hidup dari tanah. Selanjutnya akan dibacakan Brian Lur. Baik, penerapan sila kelima dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian lewat musyawarah yang adil. Musyawarah adalah diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam keadilan sosial, musyawarah harus adil, mendengarkan semua pihak dan tidak memihak. Dan yang kedua, penegakan hukum secara objektif. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan kekuasaan. Rakyat kecil dan perusahaan harus diperlakukan sama di mata hukum. Dan yang ketiga, redistribusi lahan jika diperlukan. Jika ada ketimpangan lahan,
lahan bisa dibagikan ulang kepada yang lebih membutuhkan, seperti petani kecil, demi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dan yang keempat, kompensasi yang layak kepada petani. Jika lahan diambil untuk kepentingan umum, petani harus mendapat ganti rugi yang adil dan layak agar tidak dirugikan. Dan yang terakhir, transparansi dalam proses perizinan lahan. Proses perizinan lahan harus terbuka dan jelas agar tidak ada manipulasi atau korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Niko. Peran lembaga dan masyarakat. Menyelesaikan konflik agraria bukan hanya tugas satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antar negara, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk memastikan nilai-nilai keadilan benar-benar ditegakkan. Pemerintah menjalin keadilan dan melindungi hak-hak petani melalui kebijakan dan pengawasan yang berpihak pada rakyat. Pengadilan memberikan keputusan hukum yang adil dan tidak berat sebelah. LSM dan media mengawasi proses hukum, mengadvokasi korban, dan menyuarakan keadilan. Masyarakat berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi dan mempertahankan hak atas tanah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia Bintang. Penutup, sengketa lahan antara petani dan perusahaan sawit merupakan salah satu contoh ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia. Dari kasus ini, kita diingatkan bahwa keadilan sosial bukan hanya sebuah konsep, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan bersama. Penerapan sila kelima adalah kunci dalam menciptakan keadilan dalam konflik agraria. Semua pihak negara, masyarakat, lembaga hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi pedoman dalam bertindak di kehidupan nyata. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.